berbincang bersama Ketua KPID Nusa Tenggara Timur, Fredericus Royanto Bau. Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Fredericus, salam sehat. Ya, selamat pagi Ibu Femi. Selamat pagi pendengar RI ND di mana saja berada. Salam sehat. Baik, saya sapanya Pak Fredericus atau Pak Freddy atau bagaimana nih Pak? Mana-mana saja, Pak Freddy, Pak Edi juga bisa. Baik, Pak Edi saja ya, biar lebih singkat ya. Ya. Oke. Nah, baik Pak Edi, ini tentang pembagian pendistribusian STB, set top box kepada masyarakat. Bisa diinformasikan apa tujuan pembagiannya ini Pak? Baik, seperti yang kita tahu ya bahwa untuk wilayah NTT ini analog switch off-nya berakhir di tanggal 30 April. Artinya lagi 5 hari lagi siaran analog di NTT khususnya di 5 kabupaten di NTT ini di Pulau Timur akan dihentikan. Jadi nanti di tanggal 1 Mei semua sudah menikmati siaran digital. Nah, untuk pembagian set-top box ini adalah perangkat bantu yang bisa menyiarkan mengkonversi siaran analog ke digital. Okay. Kenapa ini dibagikan? Karena saat ini kan banyak televisi masyarakat, perangkat televisi masyarakat yang belum kompatibel dengan siaran digital. Masih TV yang perangkat yang lama yang menyiarkan analog, siaran analog. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama bisa menggunakan perangkat set-top box, yang kedua menggunakan televisi yang baru yang sudah kompatibel dengan siaran digital atau smart TV. Nah, kita lihat sendiri bahwa belum semua masyarakat memiliki itu, siaran TV yang bisa menyiarkan siaran digital. Karena itu pembagian set-top box menjadi salah satu alternatif agar masyarakat bisa menikmati teknologi penyiaran secara digital ini. Dan set-top box ini, Ibu Feby, itu tidak untuk semua masyarakat, tetapi hanya untuk masyarakat yang dianggap berhak. Artinya mereka yang secara ekonomi oleh pemerintah itu dikatakan ekonomi lemah. Karena apa? Datanya diambil dari Kementerian Sosial, sehingga nama-nama yang ada di sana itu yang diambil sebagai penerima. Begitu. Oke, berarti ini memang ada kriteria khusus ya Pak ya untuk yang masyarakat yang akan menerima STB ini Pak ya, dari analog switch off ini, dari ASO ini Pak ya? Ya, benar. Jadi mereka yang secara kriteria memenuhi. Baik, ini hanya untuk masyarakat yang dinilai atau dalam pengamatan pemerintah melalui data Kemensos adalah yang kurang mampu seperti itu Pak Freddy ya, Pak Edi? Benar sekali. Nah, kemudian untuk NTT sendiri ini mendapatkan jatah 67.330 STB. Sejauh ini berapa banyak yang sudah didistribusikan Pak Edi, dan kemudian bagaimana proses pendistribusiannya? Baik. Untuk pendistribusian ini itu pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal ini Kementerian Kominfo. Nah, informasi yang diperoleh KPID ini kan kemudian orang bertanya, KPID ini kan tugasnya memantau isi siaran, ya. Tetapi perlu diketahui bahwa untuk masyarakat bisa menikmati siaran, perangkat bantu ini harus clear dulu, harus ada dulu, harus tersedia dulu. Makanya KPID berkepentingan di sana. Apalagi program analog switch off ini adalah program nasional. Ya, jadi semua stakeholder wajib untuk memantaunya. Nah, untuk pembagian di NTT, saya baru mendapatkan informasi dari Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu. Nah, Kabupaten Malaka itu sekitar 11.000 lebih unit yang dibagikan, dan Kabupaten Belu itu ada 9.586 unit yang dibagikan. Dan informasi terakhir komunikasi kemarin itu semua sudah terdistribusi. Nah, terdistribusi ini melalui kantor pos dan giro. Di sana ada petugas juga yang membagikan lalu memasang ke masyarakat. Begitu Ibu Fem. Baik. Nah, 2 kabupaten ini sudah didistribusikan nih Pak Edi ya. Kemudian tadi disampaikan ada 5 kabupaten. Bagaimana dengan 3 kabupaten lainnya?
5 kabupaten itu Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTU. Nah, mungkin saja sudah ada pembagian, tapi informasi resminya kita belum dapat. Ya, kemarin saya coba kontak ke Dinas Kominfo Kabupaten Kota, informasi yang saya dapat baru di dua kabupaten ini. Nah, ini kan tinggal 5 hari saja. Kita berharap proses pembagiannya sudah dilakukan juga, sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan program ini. Karena otomatis di tanggal 1 itu mereka yang selama ini menonton televisi siaran analog itu tidak akan menikmati itu kalau tanpa perangkat bantu. Baik. Begitu. Jadi kita berharap tidak ada keterlambatan nih Pak Edi ya. Iya, kita berharap itu. Nanti hari ini juga kita sudah dengan teman-teman komisioner akan mengecek lagi ke beberapa kabupaten, termasuk mengecek ke lembaga penyiaran yang penyelenggara MUX ini. Ada TVRI, ada Metro TV, ada MNC. Bagaimana juga kesiapan mereka. Gitu. Karena TVRI kita sudah tinggal 2, ini yang belum. Sementara Ibu Femi untuk wilayah Flores itu tidak terdampak ya. Jadi Bapak Ibu di wilayah Flores, wilayah Sumba selama ini menikmati televisi yang ada tetap sama ya, tetap menggunakan parabol, tetap menggunakan menonton siaran televisi berbayar ya, TV kabel atau apa itu tetap jalan, tidak terpengaruh dengan program ini. Begitu. Jadi program ini memang hanya ditujukan untuk 5 kabupaten di Pulau Timur nih Pak Edi. Ya, untuk tahap 1 dan tahap 2 ya. Kita kan untuk analog ini kan ada 3 tahap ya. Tahap 1 di paling lambat tanggal 30 April, tahap 2 di 25 Agustus dan tahap terakhir itu di 2 November itu untuk seluruh Indonesia. Nah, dalam 3 tahap ini kita hanya ada di Pulau Timur. Sementara pulau lainnya, kabupaten-kabupaten atau daerah lain di NTT itu belum. Karena memang selama ini lembaga penyiaran yang menyiarkan secara analog ini ada di wilayah ini ya. Gitu. Baik. Nah, kemudian Pak, tadi disampaikan ada 3 lembaga penyiaran di NTT yang merupakan penyelenggara multiplexing ya Pak ya. Ada TVRI, kemudian MNC dan juga Metro. Nah, ini juga terus dikawal oleh KPID NTT Pak ya untuk pendistribusian dari analog switch off ini Pak. Iya, betul, karena mereka ini yang menyelenggarakan jasa penyewaan slot multiplexing. Jadi nanti televisi-televisi lain yang mau menyiarkan siaran digital harus sewa MUX-nya, sewa multiplexing, sewa slotnya ke 3 TV ini, ke 3 lembaga penyiaran. Karena mereka yang ditentukan oleh pemerintah seperti TVRI dan Metro TV dan MNC itu yang menang lelangnya untuk penyelenggara MUX. Nanti televisi lainnya hanya siapkan kontennya saja. Jadi sebutan kepada mereka yang lain itu penyelenggara konten. Mereka sewa ke penyelenggara MUX atau penyelenggara multiplexing. Sehingga acara atau siaran mereka dinikmati oleh masyarakat. Baik. Jadi penyelenggara konten ini harus berkolaborasi dengan MUX ini Pak ya, dengan penyelenggara multiplexing ini ya. Ya, mereka harus bayar lagi ke sana supaya bisa dapat menyiarkan gitu. Baik. Nah, kemudian sejauh ini dari hasil pengawasan dan juga controlling yang dilakukan oleh KPID, apa yang bisa disampaikan? Catatan-catatan kecil sehingga hingga di 30 April nanti semua masyarakat bisa mendapatkan TV siaran digital dan juga 67.330 STB ini bisa tersalurkan dengan baik. Ya, baik. Jujur saya harus mengatakan bahwa kita agak khawatir ya dengan rentang waktu yang ada. Kenapa saya bilang khawatir? Karena STB ini semacam barang langka saat ini. Meskipun sudah didistribusikan, tetapi kan tidak bisa untuk semua. Ya, kita ambil contoh kecil saja macam di Belu. Kan pemilik televisi ini kan banyak sekali. Bukan hanya 9.000 sesuai jumlah STB yang dibagikan. Kan itu kan untuk masyarakat yang tidak mampu. Bagaimana dengan masyarakat yang mampu, yang mau membeli secara mandiri? Sementara di pasaran belum tersedia. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Saya juga merasa bahwa kalau ini tidak di pasaran tetap tidak ada tersedia di sisa waktu ini, masyarakat akan dirugikan. Ya. Ini saya sudah sampaikan ke Pak Dir penyiaran, Pak Gerian Tika, Pak Geri.
saya bilang kondisi ini memang agak rumit kalau model begini. Nah, kita berharap STB ini memang harus tersedia. Jangan sampai sengaja untuk tidak ada, lalu toko-toko itu justru hanya menjual televisi smart, TV smart yang kompatibel dengan siaran digital. Sehingga secara ini masyarakat yang sudah punya TV analog, dia harus beli lagi TV yang baru. Padahal kan ada alternatif, mereka hanya tinggal membeli set-top box saja, tetapi itu tidak tersedia. Artinya masyarakat harus mengeluarkan uang yang lebih untuk membeli TV baru. Nah, ini kan hal yang memang kemajuan perubahan teknologi yang justru merugikan masyarakat. Ini yang kita tidak mau. Tetapi meskipun kita khawatir, kita tetap optimis. Di sisa waktu ini kita coba koordinasi agar ada cara lain sehingga STB ini bisa dengan mudah diperoleh masyarakat. Dan sekedar informasi, STB ini kita pantau di marketplace atau secara online itu banyak tersedia. Nah, kembali lagi, apakah masyarakat kita sudah familiar untuk membeli secara online atau belum? Nah, ini yang soal. Ini salah satu soal juga. Baik. Dan ini juga akhirnya kita tetap mendorong agar secara toko-toko elektronik itu sudah menyediakan itu sehingga masyarakat tidak kesulitan. Jangan sampai pas layar gelap semua di tanggal 1 Mei mencari STB tidak ada gitu. Kalaupun ada harganya melonjak naik, Pak ya? Ya, itu yang kita harapkan agar tidak terjadi penetapan harga sepihak yang jangan hanya STB, tapi misalnya antena biasa, antena UHF itu harga juga melonjak yang saat ini mungkin berkisar antara 100 sampai 200 atau ada yang di bawah 100.000, malah setelah menjelang ini dia harganya naik. Nanti itu kan mekanisme pasar. Kita berharap agar mekanisme pasar yang supply and demand ini jangan sampai merugikan masyarakat. Gitu. Ketika permintaan tinggi, pengusaha menaikkan harga sebebas atau sepuas-puasnya. Seperti minyak goreng kemarin kan. Itu yang kita tidak mau. Artinya kita mau agar siaran digital ini kan sangat membantu masyarakat. Tetapi di sisi lain dia membutuhkan perangkat yang justru jangan sampai menyulitkan masyarakat. Itu yang kita tidak mau. Gitu. Jadi memang untuk jatah 67.330 ini bagi NTT tidak bisa ditambah lagi ya. Seperti yang Pak Edi sampaikan, kalau masyarakat yang mendapat subsidi tidak masalah. Tapi masyarakat yang mampu yang harus membeli lagi, tidak ada ketersediaannya ataupun juga harganya mungkin saja ya melebihi harga sebenarnya, ini juga bisa menjadi perhatian. Apakah sudah disampaikan ke pihak yang berkaitan langsung misalnya untuk penambahan untuk kuota STB ini sendiri, ataukah memang ini ya sudahlah ini pas untuk NTT segini, atau seperti apa nih Pak Edi? Ya, itu kan untuk data penerima itu sebenarnya datanya dari Kementerian Sosial ya. Kementerian Sosial. Ya. Jadi soal penambahan atau pengurangan itu tergantung pemerintah melalui Kementerian Sosial, gitu. Sementara yang kita dorong ini kita tetap komunikasi dengan pemerintah. Kalau di daerah itu paling Dinas Kominfo. Dinas Kominfo agar mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan ini. Tapi kembali lagi kepada tadi yang saya bilang, ya kalau ketersediaan di pasar itu kembali kepada mekanisme pasar tadi. Ya. Kita juga mendorong beberapa bulan lalu itu kan ada pertemuan yang digagas oleh Dinas Kominfo Provinsi. Kita menghadirkan juga para pengusaha ya, toko-toko elektronik di Kota Kupang untuk sekedar menyampaikan bahwa ini harus disediakan. Lalu ada himbauan juga untuk jangan sampai kemudian karena STB ini hanya untungnya sedikit, pengusaha lebih memilih untuk menjual televisi digital. Nah, ini yang kita tidak mau. Itu intinya. Baik. Kemudian Pak, yang terakhir nih, tadi di 30 April ini harusnya batas untuk terakhir ya pengalihan dari ASO ini. Nah, kemudian dari pengawasan dan juga yang dilakukan ya oleh teman-teman KPID NTT, apa halangannya yang menyebabkan keterlambatan ataupun sampai dengan hari ini ya H-5 nih ya, hingga 30 April ini belum terdistribusi secara lengkap dan secara menyeluruh, Pak? Baik, saya tidak tahu pasti ya, tapi komunikasi dengan Pak Dir, ini karena STB ini lebih menunggu pada soal data. Data antara pemerintah dari Kementerian Sosial yang diperoleh untuk pengadaan. Itu ada informasi yang saya dapat ya. Selebihnya kenapa terlambat ya memang kita tidak tahu pasti. Yang jelas butuh penyesuaian data sehingga
yang menerima itu benar-benar yang berhak. Karena ini kan gratis ya yang dibagikan. Sementara yang kita dorong adalah lebih pada penyediaan untuk masyarakat umum yang namanya tidak tercantum sebagai penerima itu. Tapi harganya antara 200 sampai 300 ribu. Saya yakin masyarakat ketika itu menjadi kebutuhan pasti mereka akan membelinya. Baik. Terima kasih Pak Edi untuk informasinya pagi hari ini. Salam kompak selalu untuk teman-teman KPID yang selalu mengkawal dengan baik pendistribusiannya sehingga tepat sasaran, tepat manfaatnya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Femi. Salam untuk semua juga. Baik, selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas. Ya. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.